5 detik penentu. Saka meminta Ranti untuk pergi meninggalkannya dan Yura. Dia akan menyelesaikan masalah dengan istri pertamanya itu tanpa menyeret Ranti ke dalamnya. Ranti menganggukkan kepala berlalu membawa seluruh belanjaannya menuju kamar. Dia akan menunggu seperti apa endingnya nanti nasib Yura setelah mengetahui bahwasanya dia adalah istri kedua dari Saka. Yura menunjuk Ranti yang perlahan menjauh darinya dan Saka. Kamu menikahi dia? Kamu menikahi dia, Mas? Atas dasar apa kamu melakukan itu? Kamu! Menggantung ucapannya. Yura tidak sanggup melanjutkan karena rasa sesak yang kini menyelimuti dadanya. Pantas saja selama ini Saka selalu saja membela Ranti. Selalu saja mendengarkan seluruh kata-kata yang keluar dari mulut wanita itu. Ternyata ada tali pernikahan yang mengikat mereka berdua sehingga hubungan itu sangatlah dekat dan erat. Saka mengangguk, membenarkan apa yang Yura katakan. Aku menikahinya ketika bibi meninggal dunia. Aku memiliki begitu banyak tanggung jawab atas dirinya, maka dari itu aku nekat menikahi Ranti agar dia tidak ikut bersama Indri ke Bandung. Di sini saja aku tidak bisa memperhatikan dirinya, apalagi memastikan kalau seluruh kebutuhannya cukup karena ulahmu yang selalu saja memotong hak Ranti sehingga statusnya tak jelas, bahkan memotong gaji bibi hanya karena melakukan sedikit kesalahan. Sekarang aku tanya kepadamu, memangnya kamu bisa menjamin aku bisa menunaikan seluruh hutang budi keluargaku kepada mereka berdua, jikalau Ranti tinggal bersama Indri? Tekan Saka. Begitu tegas kata-kata keluar dari mulutnya agar Yura sadar bahwasanya antara dirinya dan Rantilah yang sangat berarti bagi Saka. Dia masih ingat dulu bagaimana kedua orang tuanya merintis karir dari awal demi masa depannya agar tidak perlu menjadi perintis memulai semua dari nol, hal yang sangat berat jika tidak memiliki dorongan kuat dari latar belakang kedua orang tua. Saka di rumah, ayah Rantilah yang selalu mengantarkan Saka kemanapun pergi. Mulai dari sekolah, les, bahkan bibi dan suaminya lah yang mengambil lapor Saka di sekolah. Mereka berdua menjadi orang tua yang selalu mendampingi Saka sehingga tumbuh menjadi seorang anak yang tidak haus kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jika tidak memiliki bibi, bisa jadi Saka akan tumbuh menjadi anak yang berpikir bahwasanya hidup itu tidak adil, tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Yura terduduk, lemas sudah kedua kakinya mendengar penuturan Saka. Mau membantah seperti apapun kenyataannya sudah jelas bahwasanya Saka sudah menikahi Ranti. Walaupun Yura menangis meraung-raung hingga suaranya menggelegar di langit ketujuh, tidak akan mengubah keadaan. Pastinya Saka tidak akan mau menceraikan Ranti tanpa ada alasan yang jelas. Dan maaf Yura, semalam aku tidak tidur di ruang kamar tamu melainkan di kamarnya Ranti. Begitu pula kemarin, aku juga tidak tidur di ruang kerjaku melainkan di kamar Ranti. Kenapa? Karena dia sudah sempurna menjadi istriku dan... sempurna katamu, Mas? Entah kekuatan dari mana, Yura bergegas berdiri meskipun tingginya tidak sejajar dengan Saka, tapi setidaknya wajah pria itu tidak terlalu jauh dari hadapannya. Itu artinya kamu dan dia sudah? Saka menganggukkan kepala. Benar. Aku dan dia sudah melakukannya. Mas, kamu keterlaluan. Mulai hari ini, aku juga ingin kamu meninggalkan kamar kita. Silahkan kamu tidur di kamar samping tempat biasanya aku bekerja. Nanti bibi akan membereskannya, aku juga akan menyewa orang untuk merapikan semuanya agar kamu tidak perlu repot-repot melakukannya. Kamu cukup bereskan barang-barang yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kalau sudah, segera kabarkan kepadaku, aku akan meminta bibi mencari temannya untuk membantu mengemasi seluruh barang-barangmu dan Ranti. Mas, panggil Yura. Dia belum selesai bicara tapi Saka sudah beranjak pergi menuju belakang. Tidak perlu bertanya kemana pria itu akan pergi. Yura yakin dia pasti akan menemui Ranti di sana. Pastilah akan mengabarkan pula apa yang baru saja disampaikannya, atau lebih mirisnya lagi Ranti sudah lebih dulu tahu bahwasanya hari ini dia akan mengusir dirinya dari kamar. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Dia harus menepis semua ini karena dia adalah istri pertama Saka. Mas, aku tidak bisa menerima ini semua. Terserah kamu mau menikah lagi atau bagaimana, tapi jangan pernah sekalipun menyingkirkan aku dari kamar itu karena itu adalah tempatku. Siapa kamu berani mengaturku ini dan itu?
Saka berbalik, tatapannya tak kalah tajam dari Yura. Saka tidak terima karena Yura berani mengatur sedangkan itu adalah rumahnya. Pernikahan mereka tidak lebih dari sebuah pernikahan kontrak yang tentunya harus berjalan sesuai dengan kontrak pula. Selama ini Yura juga tidak memiliki itikat baik untuk memperbaiki rumah tangga mereka berdua, namun kenapa setelah kehadiran Ranti istrinya itu malah sibuk sendiri seolah-olah apa yang dia lakukan merupakan sebuah kesalahan besar yang harus diselesaikan. Aku tahu, aku ini hanyalah istri bayaran untukmu, tapi tolong hargai posisiku di sini. Apa yang harus aku hargai darimu, Yura? Memangnya selama ini kau menghargai keberadaanku sebagai seorang suami? Saka menggeleng. Tidak sama sekali. Kau sibuk dengan dirimu sendiri, bahkan abai pada kewajibanmu. Kalau memang kau masih ingin menjadi istriku, sekarang berkemaslah sebelum aku yang membuang seluruh barang-barangmu dari kamar. Bentak Saka tepat di depan wajah Yura. Sontak saja hal tersebut membuat wajah Yura memanas. Terlebih lagi Ranti yang mendengar suara ribut-ribut di depan kamarnya bergegas keluar dan membuka pintu. Di sana dia menemukan Saka yang sedang beradu argumen dengan Yura. Bahkan dengan jelas Ranti mendengar Saka mengusir Yura jika wanita itu tak kunjung meninggalkan kamar. Oke, satu tahap sudah berhasil. Yura sudah diminta angkat kaki dari kamar, tinggal membuat wanita itu angkat kaki dari rumah mewah tersebut agar dia menjadi satu-satunya istri Saka di sana. Kamu keterlaluan. Ini tidak adil untukku. Jangan menjadi manusia yang terluka di sini karena sesungguhnya kamulah yang memulai peperangan ini. Kamu tidak pernah serius dengan pernikahan, hanya menginginkan hartaku saja. Lebih baik sekarang kamu bereskan seluruh barang-barangmu sebelum aku yang melemparnya keluar. Jika itu terjadi maka perceraian kita akan segera dilakukan. Aku tidak membutuhkanmu lagi sebagai istriku. Kenapa? Karena aku sudah memiliki Ranti. Aku tidak terima ini, aku anggap sebagai penghinaan darimu, Mas. Yura mengepalkan tangannya kuat. Dia berbalik kembali menuju kamar. Baiklah, dia akan membereskan seluruh barang-barangnya dan memindahkan ke kamar samping. Tidak masalah, toh masih di lantai 2. Belum dipindahkan menuju kamar tamu yang ada lantai pertama. Yura juga berjanji kepada dirinya sendiri, dirinya pula yang akan membuat Ranti angkat kaki dari rumah tersebut. Tuan kenapa marah-marah seperti tadi dan kenapa mengusir Nyonya dari? Dia bukan majikanmu, dia adalah madumu. Panggil Yura saja atau Mbak Yura. Terserah, senyamanmu saja. Pokoknya saya tidak mau lagi mendengar kamu memanggilnya Nyonya dan saya juga tidak suka kamu memanggil saya dengan sebutan Tuan karena saya adalah suamimu. Saka melewati Ranti. Dia akan duduk terlebih dahulu di kamar istri mudanya itu sampai Yura menyelesaikan pekerjaannya di sana. Dia tidak mungkin beristirahat di kamarnya sedangkan Yura masih di sana untuk membereskan seluruh barang-barangnya. Ranti menutup pintu kamar. Tidak menyangka secepat ini bisa menguasai Saka hanya dengan menyerahkan tubuhnya. Itu artinya seluruh tips yang diberikan Ella kepadanya berjalan dengan baik sehingga dia bisa pergi dari rumah itu dalam waktu dekat. Dia tidak perlu lagi berdrama di depan Saka. Dia juga tidak perlu lagi melihat Fabian berduaan dengan Alla. Dia akan membawa seluruh kenangan manis bersama Saka dan luka yang dapatnya dari Fabian. Meninggalkan seluruhnya di kota itu dan memulai kehidupan baru. Ada apa memangnya, Mas? Kenapa kamu jadi emosi seperti ini? Perasaan tadi ketika di mall kamu baik-baik saja. Ranti menyusul Saka. Kini dia duduk persis di samping suaminya itu, tak lupa dia juga bersandar di lengan Saka, mengabaikan seluruh rasa malu dan groginya. Ranti akan semakin menempel layaknya magnet yang berbeda kutub agar dia bisa menguasai Saka lebih dari ini. Baru pindah kamar, belum pindah rumah tentu saja dia belum puas menghukum Yura yang selama ini menyakiti ibunya. Saka menggelengkan kepalanya. Sekarang kamu bersiaplah. Kemasi seluruh barang-barangmu dan pindahkan semuanya ke kamar saya. Saya juga akan meminta orang untuk memindahkan ranjang yang selama ini dipakai Yura ke kamar satunya lagi, karena mulai hari ini dia akan tinggal di sana. Dalam hati Ranti bersorak bahagia. Ingin rasanya dia memeluk erat Saka yang mengambil keputusan begitu cepat. Tak perlu menunggu ini dan itu namun, dia menahan diri.
tidak ingin memperlihatkan kebahagiaan itu yang akan membuatnya ketahuan bahwasanya apa yang dilakukannya ini hanyalah sebatas demi menunjang kelancaran rencananya saja, sehingga Ranti hanya bersandar di lengannya tak bergerak sama sekali. "Kenapa kamu diam? Bukannya tadi saya memintamu untuk memindahkan barang-barang dari sini?" "Aku takut, Mas. Bagaimana kalau seandainya nanti Nyonya, Mbak Yura marah padaku? Aku takut tak memiliki apapun di sini karena aku hanya istri kedua. Kamu tahu kan, istri kedua selalu dipandang sebelah mata, tapi..." Ranti menggantung ucapannya saat Saka memutar tubuh dan mengangkat dagunya. "Kamu memang istri kedua saya, tapi hanya kamu yang bisa membuat saya keluar dari zona aman sehingga rumah tangga kita sempurna. Benarkah demikian?" Tangan Ranti terulur untuk mengusap rahang tegas Saka. "Ayo buktikan kalau seandainya aku ini memang lebih istimewa dibandingkan Yura. Jika kamu berhasil membuktikan, maka aku akan berkemas, dan aku percaya jika seandainya Mbak Yura marah, kamu akan menjadi garda terdepan untuk membelaku, karena jujur saja aku takut padanya, Mas. Dia itu terlalu menyeramkan, dan kamu istriku, bukan lagi anak dari asisten rumah tanggaku. Jadi tidak perlu banyak alasan, karena tidak mungkin bagiku membiarkan istriku disakiti oleh orang lain meskipun Yura orangnya. Maka dari itu buktikan kepadaku." Tangan Ranti melingkar di tengkuk Saka, menarik suaminya itu agar berbaring bersamanya agar sore yang terang ini dihiasi dengan percintaan mereka. Agar Yura semakin panas di saat dirinya dipaksa keluar dari kamar mengemasi barang-barangnya, tapi Saka justru memadu kasih saling berganti selaiva, kulit lembab mereka saling bergesekan satu sama lain tanpa ada yang menghalangi meskipun hanya sehelai benang. Mereka berdua menikmati kebersamaan tanpa ada yang berani mengganggu, termasuk Bibi yang ingin mengetuk pintu kamar Ranti, mengabarkan bahwa Allah datang berkunjung. Namun saat Ranti maupun Saka tidak menyahut, Bibi tahu apa yang dilakukan sepasang suami istri itu di dalam karena tadi dia melihat Saka memasuki kamar bersama Yura. Setelah terjadi keributan pintu kamar tertutup rapat, Saka tak kunjung keluar, begitu pula dengan Ranti sangat beresiko jika seandainya dia nekat masuk ke dalam. Dia sudah trauma karena kejadian malam itu, daripada kena pecat lebih baik dia mundur dan menghampiri Allah yang ada di pintu belakang. "Ranti mana, Bi?" "Di kamarnya, kalau begitu." "Jangan Nyonya." Larang Bibi menghentikan langkah Ella. "Loh, kenapa jangan? Saya sudah biasa loh, bolak-balik keluar masuk rumah ini. Pintu belakang, pintu depan, pintu samping pun sudah saya jelajahi sedemikian rupa, tinggal kamar Om Saka saja yang belum. Jadi Bibi nggak bolehlah seenaknya saja seperti ini. Bibi mau aku adukan kepada Om Saka karena melarangku masuk?" Bibi mengangguk. "Iya, Nyonya. Bibi tahu, Bibi juga sudah mendengar dari Nyonya Ranti bahwasanya Nyonya ini adalah sahabatnya. Bibi tidak boleh melarang Nyonya masuk untuk berkunjung. Terkadang Nyonya Ranti juga mengatakan kalau Nyonya itu bebas keluar masuk dari rumah ini untuk mencarinya di kamar, tapi yang menjadi permasalahan adalah saat ini di kamar Nyonya Ranti ada Tuan Saka. Udah Bibi panggil, udah diketuk-ketuk, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Ada Om Saka?" Allah tersenyum tipis, dia melewati Bibi menuju ke arah samping berlawanan. Dia mencari jendela kamar Ranti, tempat biasanya dia mengetuk-ngetuk kaca jendela di malam hari untuk menakut-nakuti Ranti, tapi hari ini kaca jendela itu digunakannya untuk mengintip. Bermodalkan pot bunga yang tak jauh dari jendela, Ella menyambung kakinya. Di sana dia bisa mengintip di balik tirai, melihat bagaimana panasnya acara antara Saka dan Ranti di dalam. Dia menutup mulutnya menggunakan telapak tangan. Tertawa senang karena Ranti tidak berbohong kepadanya dengan mata kepalanya sendiri. Ella melihat bagaimana Saka menguasai Ranti secara utuh. Bergegas dia mengambil ponselnya untuk mendapatkan momen yang sangat berharga ini. Momen di mana kini Ranti memegang kendali. Saka menuntun wanita itu untuk menggantikan posisinya di atas. Sangat jelas terlihat pinggul Ranti bergerak, meliukan tubuhnya untuk memuaskan Saka. Tak perlu banyak, tak perlu pula panjang durasinya. Ella hanya membutuhkan 5 detik saja. Setelah itu dia mengirim pesan kepada Fabian, mengajak pria itu untuk bertemu di tempat biasa. Tempat dulunya mereka sering berkumpul menikmati sore sambil menunggu senja tiba.
Biasanya mereka bertiga akan memesan mie ayam dengan topping kesukaan masing-masing. Kali ini mereka akan pergi berdua saja untuk memperlihatkan aktivitas Ranti ketika bersama Saka di rumah. Oh, ya, Bitu Tante Yura kenapa misu-misu nggak jelas? Ella menyembunyikan ponsel di saku celananya. Dia menunjuk Yura yang mondar-mandir menggunakan dagu. Wanita itu tampak membawa dus serta plastik berukuran cukup besar dari dapur menuju lantai atas. Ah, gimana ya Nyonya, Bibi? Gak apa-apa dikasih tahu aja semua permasalahan di rumah ini. Aku tahu kok, Ranti sudah sering bercerita kepadaku bahkan tentang keburukan Tante Yura, jadi gak masalah bilang aja, aku bisa menjaga rahasia. Lagi pula aku juga akan bertanya langsung kepada Ranti, tapi sayangnya dia masih main kuda-kudaan sama Om Saka. Jadi biarlah selesai dulu tapi, sumpah demi apapun aku penasaran lihat Tante. Biasanya mukanya itu semeriwing air cantik paripurna. Bibi menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Mulai hari ini Nyonya Yura akan pindah ke kamar samping yang ada di lantai 2 karena Nyonya Ranti akan pindah ke kamar utama di rumah ini. Jadi sebelum Bibi mengemasi barang-barang Nyonya Ranti, Nyonya Yura harus membawa terlebih dahulu barang-barangnya keluar. Ala menutup mulutnya dengan telapak tangan. Oh, ya, itu artinya Om Saka sudah mengungkap pernikahannya ke muka umum? Tinggal menunggu dia mengumumkan pernikahan mereka, bukan? Bibi menganggukkan kepalanya. Nyonya Yura sudah tahu kalau Tuan Saka dan... Tenang, aku tahu kok, Bi. Aku sendiri melihat dengan mata kepalaku Om Saka itu mempersunting Ranti tepat di depan ibunya yang sedang kritis, dan aku juga yang sarankan biar mereka menikah karena aku tahu Om Saka itu tidak pernah mendapatkan perhatian dari istrinya, jadi ya gitulah daripada Om Saka dipermainkan oleh Tante Yura. Lebih baik menjodohkannya dengan sahabatku. Aku tahu bagaimana baiknya Ranti. Aku juga tidak mau berpisah dari Ranti, maka dari itu memilih menjodohkan mereka berdua. Menepuk pundak Bibi. Ya, sudah kalau begitu aku pergi dulu ya, Bibi mau makan mie ayam, kalau Bibi mau nanti aku belikan. Boleh Nyonya 2 porsi ya pakai bakso sama ceker? Oke, tunggu sekitar 1 jam lagi, aku akan makan dulu di sana baru dibungkus untuk Bibi. Melambaikan tangannya. Sedikit bersenandung Ella meninggalkan dapur. Begitu banyak kartu yang didapatkannya hari ini untuk membuat Fabian benar-benar membulatkan tekad melupakan Ranti. Kamu udah jalan kan? Aku udah keluar dari rumahnya Ranti. Kamu tahu tidak, aku dengar dari bibinya kalau hari ini Tante Yura itu diusir Om Saka dari kamarnya karena dia lebih memilih Ranti yang bisa memuaskan dirinya. Kamu jangan mengarang cerita Allah. Meskipun kita menjalin hubungan khusus, tapi bukan berarti kamu berhak menjelekkan Ranti seburuk ini. Bian, kalau seandainya aku tidak memiliki bukti, tentu saja aku tidak akan mungkin bicara seburuk ini untuk Ranti. Justru di tanganku sudah ada bukti konkret, makanya aku berani mengajakmu bertemu, dan setelah itu terserah kamu, apakah tetap ingin hidup di bawah bayang-bayang Ranti atau fokus pada hubungan kita. Tutupnya mengakhiri panggilan suara yang terhubung antara dirinya dan Fabian. Ala sungguh tak sabar ingin bertemu dengan Fabian untuk memperlihatkan rekam video singkat yang tadi dia ambil dari jendela kamar Ranti. Sebatas pelampiasan. Ala melambaikan tangannya ketika melihat Fabian duduk di kursi yang paling belakang, agar tidak ada yang mengganggu pembicaraan mereka. Pria itu ingin meluangkan waktunya khusus untuk Ella demi bisa membahas permasalahan tentang Ranti. Ingin membuktikan perkataan Ala tadi, apakah benar bahwasanya Ranti itu merupakan simpanan Saka sekaligus wanita yang hadir di dalam rumah tangga pria itu sehingga membuat Yura, istri sahnya, tersingkir. Tunggu sebentar, aku mau pesan. Ala meletakkan tasnya terlebih dahulu di meja sebelum beranjak, tapi Fabian segera menahannya agar tak pergi. Duduk saja. Aku sudah memesan untukmu. Mie ayam seperti biasa, kan? Tanyanya dengan kedua alis yang terangkat. Ala menganggukkan kepalanya. Aku senang kamu tidak pernah melupakan makanan favoritku. Kalau minumannya apa? Tanyanya sedikit berbasa-basi sebelum duduk. Jangan terlalu berputar-putar, langsung saja. Gak bisa seperti itu, Bian. Kalau seandainya aku memperlihatkannya secara langsung kepadamu, nanti kamu tak selera lagi. Lebih baik kita habiskan terlebih dahulu makanan yang baru saja kamu pesan, setelah itu barulah kita membahas masalah Ranti. Fabian menghela nafas kasar.
Baru mendengar kata-kata Allah saja rasanya dia sudah tidak mood apalagi harus melihat secara langsung, tapi dia tidak mungkin pula terus-menerus menghindar karena dia tidak ingin membenci seseorang tanpa alasan. Dengan sangat terpaksa Fabian makan terlebih dahulu bersama Allah. Tidak ada pembicaraan di antara mereka, hanya Ella saja yang sibuk menyampaikan sesuatu kepada Fabian. Sesekali bergurau berharap pria itu tersenyum, tapi sayangnya Fabian malah mengacuhkan. Baginya tak penting sama sekali ocehan demi ocehan yang keluar dari mulut Allah, karena kedatangannya ke gerai tersebut murni untuk melihat bukti yang dikatakan Allah tadi. Jadi apakah aku sudah boleh melihatnya? Fabian menunjuk mangkuk yang ada di hadapannya menggunakan dagu. Sangat cepat pria itu menghabiskan secara keseluruhan, bahkan Allah baru menghabiskannya beberapa suapan saja karena memang kondisi makanannya masih sedikit panas. Astaga, gimana cara makannya itu? Kok bisa langsung habis? Mata Allah mengerjap memandang tak percaya pada mangkok Fabian yang memang sudah kosong. Bahkan pria itu sudah menghabiskan separuh teh es miliknya. Sudah kukatakan aku tidak bisa terlalu banyak berputar-putar, tujuanku kemari ingin memastikan apakah kamu berbohong atau tidak. Jika seandainya kamu berbohong, kamu tahu kan hubungan kita adalah taruhannya karena aku paling tidak suka pada orang yang suka menyebarkan fitnah kemana-mana. Iya. Allah mengeluarkan ponselnya dari tas tangannya memperlihatkan video yang tadi sempat direkamnya, tapi dengan catatan Fabian tidak boleh menyentuh, hanya boleh menatap dari kejauhan saja. Sontak saja video 5 detik itu mampu membuat Fabian membulatkan matanya. Nyaris saja kedua bola matanya itu melompat keluar melihat apa yang dilakukan Ranti bersama Saka. Aku tidak selicik itu. Lagi pula yang menginginkan hubungan ini itu kamu kan, hanya saja aku ingin membantumu untuk melupakan Ranti. Aku tahu kok, kalau aku ini hanyalah sebagai pelarianmu saja, sebagai bentuk balas dendam kepada Ranti karena dia telah menyakitimu. Memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Setidaknya dengan mengambil rekaman ini, kamu memiliki alasan untuk melupakannya dan belajar mencintaiku. Terangnya sebelum melanjutkan makannya. Fabian diam. Tidak ada satupun kata-kata yang mampu terucap dari bibirnya. Bisa-bisanya selama ini dia memandang Ranti sebagai gadis yang begitu baik dan sempurna. Nyatanya apa? Begitu berani cara wanita itu bergaul, bahkan menggait majikannya sendiri yang telah memiliki istri. Sumpah demi apapun aku sendiri tidak percaya dengan ini, tapi seperti yang kamu lihat, aku berhasil mendapatkan momen yang paling berharga tak terlalu lama, tapi mampu menegaskan bahwa Ranti itu tak layak untukmu. Lebih baik kamu mencoba bersamaku. Kalau seandainya tetap tidak mampu membuatmu mengalihkan cinta kepadaku, ya sudah, kita akhiri hubungan ini. Ella menutup pembicaraan mereka. Dia juga meletakkan sendoknya meskipun makanan yang ada di hadapannya belum habis, tapi rasanya Allah tidak berselera melihat Fabian tertegun, kecewa atas kelakuan Ranti yang tidak dia ketahui bahwasanya wanita itu telah menikah dengan Saka. Allah tentunya tidak akan pernah memberitahu hal itu sebelum Fabian mengetahui sendiri dan mencari bukti sendiri pula ada apa sebenarnya antara Saka dan Ranti. Aku tidak mau berharap pada hubungan kita ini. Allah berdiri. Jadi lebih baik kamu pergi, pikir lagi apakah kita akan terus menjalankan hubungan ini atau tidak. Aku juga tidak perlu mencari tahu tentang perasaanmu karena aku tahu ini semua hanyalah ajang balas dendam semata. Beranjak pergi meninggalkan Fabian yang masih diam. Hatinya masih berkecamuk, dadanya bergemuruh hebat. Otaknya berkelahi dengan hati kecilnya mempertanyakan tentang Ranti yang saat ini masih berada dalam hatinya. Meskipun dirinya sudah menjalin hubungan khusus bersama Allah, tapi tetap saja gadis itu tidak mampu membuat jantungnya berdegup kencang, seperti saat bersama Ranti. Namun, apa daya Ranti itu memang tak layak untuknya. Buktinya saja begitu santai Ranti melakukannya dengan Saka tanpa ada gurat keterpaksaan ketika melayani pria itu. Allah menarik kedua sudut bibirnya, sudah menduga, pastilah Fabian tidak akan pernah sekalipun menyusul langkahnya karena memang feelingnya benar apa yang dilakukan Fabian selama ini hanya untuk meredakan rasa sakit hatinya terhadap Ranti yang telah mempermainkan ungkapan cinta padanya. Namun Allah berjanji kepada dirinya sendiri sampai mati pun tidak akan pernah menjelaskan kesalahpahaman tersebut agar di antara dirinya dan Ranti tidak ada yang mendapatkan Fabian.
Itu jauh lebih adil daripada salah satu dari mereka menjalin hubungan spesial dengan pria itu. Berkali-kali Yura menghempaskan barang-barang yang ada di kamar, berharap Saka datang dan menghampirinya untuk mempertanyakan dari mana gerangan suara berisik itu berasal. Tapi nyatanya meskipun dirinya sudah membanting barang-barang sedemikian rupa hingga mendengarkan suara kegaduhan, suara pecahan yang saling beradu dengan lantai, tidak ada satupun yang bisa mengundang Saka ke sana. Yang datang justru Bibi tergopoh-gopoh berlari menyusul Yura. Dia takut terjadi sesuatu pada majikannya itu yang akan membuatnya dipecat, dianggap lalai karena tidak mampu bekerja baik untuknya. "Nyonya?" Bibi menghampiri Yura sedari tadi majikannya itu membereskan barang, tapi belum ada satupun barang yang memasuki tas, semuanya masih tergeletak di ranjang, di lantai, bahkan di meja. Entah apa yang dipikirkan Yura saat ini sehingga yang terdengar suara riuh, tapi pekerjaannya tidak ada. "Lebih baik kamu yang membereskan ini, semua aku tunggu di kamar." Keluh Yura beranjak membawa sebuah tas berukuran cukup besar, di sana berisi barang-barang berharga miliknya seperti perhiasan, uang cash, makeup dan lain sebagainya. Sedangkan baju, tas, sepatu dan lainnya akan diserahkan kepada Bibi untuk mengurusnya. Dia akan mengemasi barang-barang berharganya terlebih dahulu dan membiarkan saja barangnya yang lain. Seandainya kalau ada yang hilang, dia tinggal meminta ganti rugi kepada Saka. "Bibi tahu tidak di mana pria itu? Dari tadi aku tidak melihat keberadaannya. Bukankah tadi dia memintaku pindah kamar sebelah, tapi tidak ada itikat baik darinya untuk memberikan kata-kata perpisahan. Memang laki-laki sialan yang sudah mendapatkan istri baru, tapi lupa ada istri pertamanya." Tak henti-hentinya menyalahkan Saka tanpa tahu apa dosa yang telah dilakukannya selama ini. Jika seandainya Yura cepat tahu dan paham, pastilah tidak perlu menunggu ada seorang wanita lagi yang mengisi kehidupan sang suami. Kalau sudah seperti ini, tentu saja semakin sulit bagi orang untuk menguasai Saka secara keseluruhan. Bibi menganggukkan kepalanya mulai membereskan kekacauan yang ditimbulkan Yura. "Tuan masih berada di tempat yang sama di mana tadi Nyonya meninggalkannya. Di kamar wanita sialan itu?" desak Yura, meminta jawaban dari sang asisten rumah tangga. Dia berharap Bibi menjawab tidak, tapi sayangnya wanita parubaya itu malah mengangguk dan membenarkan tuduhan yang diucapkan Yura barusan. "Ngapain, Bi? Sudah lebih 1 jam mereka di sana." Menunjuk jam yang menggantung di dinding. "Namanya sepasang suami istri Nyonya. Seharusnya Nyonya tahu apa yang mereka lakukan di sana, karena dari tadi saya menyeru tapi tidak didengarkan sama sekali, bahkan Nyonya Ranti tidak." Tunggu, deh. Tadi kamu bilang apa? Nyonya Ranti? Kamu panggil dia yang sebutan Nyonya?" "Ya, Nyonya, memangnya kenapa, ada yang salah?" "Tentu saja ada. Di sini Nyonya rumah hanya aku, jangan pernah sekali-sekali membagi kata Nyonya itu kepada wanita sialan itu, kamu mengerti?" Bibi menganggukkan kepalanya. "Ayo lanjutkan, apa tadi yang ingin kamu sampaikan?" Bibi sudah berusaha menyeru Ranti. "Nyonya." Bahkan tadi ada Ella, temannya, datang ke sini ingin bertemu dengannya. Terpaksa Bibi suruh pulang terlebih dahulu karena pintu kamar masih terkunci dan tidak ada satupun dari mereka yang menyauti panggilan Bibi. Jadi Yura mengangkat satu tangannya meminta Bibi untuk diam. Rasanya jantung yang dia miliki panas mendengar kini Saka dan Ranti sedang berduaan di kamar belakang. Itu artinya apa yang dikatakan Saka itu benar adanya. Dirinya dan Ranti itu sudah resmi menjadi sepasang suami istri secara sah. Tidak seperti dirinya yang hanya mengandalkan pernikahan kontrak dengan bayaran yang fantastis. Tentu saja tidak bisa menuntut lebih dari Saka karena memang perjanjian mereka sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. "Kamunya lama." Saka meninggalkan Ranti di kamar. Tak ada niat sedikit pun untuk mengusik tidur istri mudanya itu. Dia akan menyelesaikan semuanya seorang diri. Saka tahu sangat melelahkan melayaninya sampai-sampai Ranti jatuh tertidur. Saka keluar dari kamar untuk mencari Bibi terlebih dahulu, menyusuri rumah, tapi sayangnya dia tidak bisa menemukan keberadaan wanita parubaya tersebut.
Barulah dia mencoba mencari di kamarnya sendiri. Saka yakin Yura pasti menahan Bibi untuk membantunya, dan benar saja kini wanita parubaya itu tengah menata ulang barang-barang yang ada di kamarnya menuju kamar Yura yang baru, sedangkan Yura duduk bersantai di sofa seraya menikmati cemilan. Dia juga memainkan ponsel berlaku acuh tak acuh seolah kini Bibi tidak sedang sibuk membantunya. "Bi, bisa ikut saya sebentar?" Panggil Saka membuat Yura dan Bibi sama-sama tersentak karena tiba-tiba saja pria itu sudah berada di ambang pintu kamar. "Ya, Tuan." Bibi menatap Yura dan Saka bergantian. Bingung harus menuruti majikannya yang mana Saka meminta bantuan kepadanya sedangkan dia masih bekerja untuk Yura. "Di sini sayalah majikanmu, jadi kemarilah." Saka melambaikan tangannya sebelum keluar. Dia tidak mau tahu, pokoknya Bibi harus mengikuti langkahnya dan mengabaikan Yura terlebih dahulu. "Pergilah dengannya." Yura mengibaskan tangannya agar Bibi mengikuti langkah Saka terlebih dahulu. Dia tidak mau lagi ada keributan di antara dirinya dan Saka. "Iya, Tuan." Susul Bibi berusaha menyamakan langkahnya dengan Saka. "Tolong bantu Ranti membereskan barang-barangnya, tapi ingat jangan sampai mengganggu istirahatnya. Mengerti?" Kedua alis Saka terangkat, menunjukkan betapa dia serius memberikan perintah itu kepada Bibi. Bibi mengangguk bergegas menuju ke kamar Ranti yang dibiarkan sedikit terbuka. Tentunya Saka tidak akan membiarkan Bibi berkeliaran sendirian di kamar, terlebih lagi kini istrinya itu masih beristirahat di ranjang. Alhasil dia duduk setengah berbaring di tepi ranjang seraya memeriksa ponselnya. Membalas satu persatu pesan yang sempat masuk tapi belum sempat dibaca apalagi diberikan balasan. Sambil menunggu Bibi selesai, Saka juga memeriksa seluruh isi ponselnya. Menghapus dokumen serta foto-foto yang dianggapnya tak lagi penting, terutama berhubungan dengan Yura. Mengingat saat ini dia sudah memiliki Ranti, jadi tidak ada lagi gunanya memajang foto wanita itu di sana. Selama ini dia menggunakan Yura sebagai alat untuk menepis semua gosip yang beredar tentang dirinya. Enak saja mereka menganggapnya sebagai pria yang tidak normal, padahal dia hanya sedang menjaga cintanya kepada seorang gadis yang sampai detik ini masih mengisi hatinya. Saka terdiam. Jarinya yang tengah menggeser layar mencari semua kenangan-kenangan bersama Yura tiba-tiba saja berhenti. Dia menemukan dua foto gadis yang dicintainya terselip di antara ratusan foto yang ada. Di sana Saka ingat kapan mengambil dua foto itu, foto yang diambilnya secara diam-diam agar tak ketahuan. Sudah sangat lama memang, tapi sayangnya waktu yang bergulir begitu lama tidak mengubah apapun di hatinya. Dia melirik ke arah Ranti yang masih tertidur lelap, melihat ada kemiripan di antara gadis itu dan Ranti. Saka berharap dengan mencoba membuka diri terhadap Ranti bisa membuatnya melupakan gadis itu, lagi pula sama saja. Tidak ada bedanya karena Ranti memiliki wajah yang nyaris sama dengan gadis yang dicintai. Dia bisa menganggap Ranti sebagai gadis itu, bukan? Saka bergegas menghapus dua foto itu. Saat melihat pergerakan Ranti, dia juga meletakkan ponselnya di nakas siap menyambut bangunnya Ranti dengan seulas senyuman. "Maaf, Tuan, aku. Kenapa masih Tuan lagi?" protes Saka sebelum Ranti melanjutkan perkataannya. Tangan pria itu juga terulur untuk mengusap pucuk kepala istrinya itu. "Pergilah mandi, setelah itu kita makan." Ranti menganggukkan kepalanya. Beringsut duduk memeluk Saka terlebih dahulu sebelum benar-benar turun dari ranjang. Sehingga hal tersebut membuat Bibi memalingkan mukanya, padahal tadi wanita parubaya itu memiliki niat untuk menghampiri Ranti mempertanyakan tentang barang yang ada di lemari kecil di dekat di sudut kamar. Lemari itu biasanya digunakan mendiang yang ibunya Ranti untuk menyimpan barang-barang, namun karena di hadapannya ada pemandangan yang sedikit meresahkan, Bibi kembali berbalik. "Ada Bibi?" bisik Saka saat Ranti ingin menarik tengkuknya. Kalau seandainya tidak ada Bibi di sana tentu saja dia mau melakukannya, tapi sayangnya ada Bibi. Saka masih menghargai keberadaan wanita parubaya itu. "Astaga, Tuan, Mas nggak bilang." Ranti menepuk lengan Saka, kembali memeluk selimut untuk menutupi tubuhnya. Sedangkan Saka bergegas bangkit untuk membantu Ranti mengambil sehelai handuk yang ada di belakang pintu kamar mandi. "Mandilah pakaiannya biar saya yang mempersiapkannya untukmu."
Memangnya kamu tahu, Mas, apa yang aku butuhkan? Tahu, maka dari itu sekarang kamu mandi sekalian. Saya juga ingin memastikan orang yang sedang bekerja di atas apakah sudah selesai atau belum karena barang-barang ini harus segera dipindahkan ke sana. Baiklah. Ranti menganggukkan kepalanya melilitkan handuk tersebut di tubuhnya yang ramping barulah dia beranjak menuju kamar mandi. Ada yang ingin disampaikan? Tanya Saka melihat Bibi yang sangat gelisah entah apa yang wanita parubaya itu pikirkan. Maaf Tuan, tadinya saya ingin bertanya, apakah barang-barang yang ada di sini ikut dipindahkan ke kamar Tuan atau disimpan di sini saja sebagai kenang-kenangan Nyonya Ranti dan ibunya? Terang Bibi sedikit gugup. Dia yakin barang-barang yang ada di sudut ruangan itu bukan milik Ranti melainkan mendiang ibunya. Itu terlihat dari pakaian serta perlengkapan biasa dipakai oleh wanita berusia wanita yang tak lagi muda. Sebentar. Saka menuju kamar mandi mempertanyakan kepada Ranti apakah barang-barang itu ikut pindah dengannya atau tidak. Memangnya kamar ini akan ditempati seseorang, Mas? Tanyanya sebelum memberikan jawaban kemana gerangan barang-barang sang ibu harus dipindahkan. Bibi baiknya pindah kemari karena kamar belakang itu terlalu jauh. Kalau di sini kan dia bisa langsung terhubung dengan dapur jadi tidak perlu lagi repot-repot berjalan ke sana kemari. Memangnya kenapa? Kalau seandainya Bibi menempati kamar ini, otomatis barang-barang ibu bisa mengganggu Bibi. Bolehkah aku membawanya ke kamar atas atau kamar tempat di mana aku akan tidur? Sedikit berhati-hati Ranti mengajukan pertanyaan. Dia tidak ingin Saka menganggapnya sebagai wanita yang serakah langsung mengaturnya ini dan itu mentang-mentang dirinya sudah sempurna sebagai seorang istri. Bagaimana kalau dipindahkan ke kamar tamu saja? Kamar yang kedua itu kan jarang dipakai sekalian nanti itu bisa menjadi kamar kakakmu kalau seandainya dia datang menginap. Astaga, iya, Kak Indri. Gumam Ranti dalam hati ketika mengingat Indri. Apa yang akan kakaknya itu lakukan kalau seandainya mengetahui hubungannya dengan Saka? Bahkan sudah melampaui batas seharusnya. Ranti! Panggil Saka karena Ranti tak bergeming sama sekali saat dirinya mengajukan pertanyaan. Iya, Mas, di sana saja daripada di sini nanti membuat Bibi tak nyaman karena barang-barang ibu itu cukup banyak. Baiklah, kalau begitu saya akan menyampaikan itu kepada Bibi sekalian meminta orang untuk membereskan kamar. Saka menutup pintu kamar mandi, menyampaikan semua keinginan Ranti kepada Bibi barulah dia memeriksa Yura memastikan apakah wanita itu sudah selesai atau belum. Saka juga meminta Bibi mengawasi temannya yang sedang bekerja agar tidak ada hal buruk yang terjadi. Aku selalu datang di saat yang tepat. Sapa Ella melambaikan tangannya dari ambang pintu ruang makan. Di tangan gadis itu juga ada sebuah kantong plastik berisi janji yang diberikannya kepada Bibi tadi sore. Memang itu bukan makanan yang didapat dari gerai tempat dirinya dan Bian makan tadi, tapi setidaknya jenis makanan itu sama. Langsung saja ikut makan bersama kami. Tawar Saka menunjuk sebuah kursi kosong agar Ella ikut bergabung bersama mereka karena malam ini dirinya hanya berdua bersama Ranti sedangkan tadi dia memesan begitu banyak makanan. Yura yang masih tidak terima dengan kepindahannya dan keberadaan Ranti, maka dari itu memutuskan untuk makan sendiri di kamarnya yang baru merutuki kelalaiannya selama ini sehingga semua beralih pada Ranti. Gak Om, lanjut saja, aku baru saja balik dari luar makan bersama teman. Menegaskan kata teman agar Ranti tahu teman yang dimaksud itu adalah Fabian. Aku datang kemari hanya untuk mengantarkan ini. Tadi aku sudah janji kepada Bibi akan mentraktir dia karena sudah menemaniku menunggu Ranti selesai. Nyatanya lama. Sindirnya membuat Ranti memalingkan muka dari Ella. Meskipun dia sudah pernah memberitahu kepada Ella bahwasanya dirinya dan Saka sudah utuh sebagai sepasang suami istri, tetap saja godaan itu sukses membuat Ranti sedikit merasa salah tingkah. Memangnya tadi kamu kemari? Tanya Ranti berbasa basi. Sedikit ragu mempertanyakan itu kepada Ella. Dia sendiri tidak yakin, tapi entah kenapa hatinya berkata tadi Ella datang berkunjung. Ella mengangguk cepat. Ya, tadi aku ingin mengajakmu makan di luar, sudah lama kita tidak berkumpul, tapi sayangnya kamu sedang sibuk. Wajar,
Seperti yang kamu lihat sekarang, aku sudah menikah jadi aku harus melibatkan suamiku dalam segala aktivitas. Maka dari itu aku datang kemari hanya untuk menyampaikan ini. Titip untuk Bibi ya. Meletakkan bingkisan itu di meja. Nanti pasti akan aku sampaikan. Ranti memaksakan senyumannya, mungkin ini yang membuat dirinya selalu diingatkan sang kakak agar tidak pernah menaruh perasaan kepada Fabian. Karena rasa cinta bisa menghancurkan pertemanan entah kepada Fabian sendiri atau Allah.